Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Sabtu 10 April 2021. Spesial malam minggu. Mama Rosa sukses bikin Al dan Andin laksanakan malam pertama. Akhirnya Mas Al bisa belah duren nih. Aladin on the... Tahu dari mana mereka? Sinetron Ikatan Cinta akan kembali tayang pada hari ini Sabtu 10 April 2021 dengan alur cerita yang makin seru dan menegangkan. Karena kini semua orang sudah yakin kalau Andin bukanlah pembunuh Roy dan Elsa si pembunuh Roy yang sebenarnya semakin terpojok karena semua orang kini bersatu padu untuk mengungkapkan kebenaran yang terjadi. Al, Andin, Randy, Angga, Mama Rosa, Rafael, dan kini Papa Surya kini tengah berjuang untuk membongkar kasus kematian Roy. Randy pun sudah mendapatkan lampu hijau dari Rafael untuk menyelidiki sepupunya itu. Bahkan Rafael pun berjanji akan membantu Andin untuk mengungkapkan kebenaran. Namun selain ketegangan akan ada juga adegan baper dan kocak di mana Mama Rosa bekerja sama dengan penghuni Pondok Pelita yaitu Kiki dan Mirna yang kini tengah merencanakan untuk membuat Al dan Andin jadi pasangan suami istri seutuhnya. Mereka akan memastikan kali ini Al akhirnya bisa belah duren juga nih. Soalnya kasihan kan ya Mas Al, masa 6 bulan merit masih perjaka tong-tong. Semoga nggak gagal maning ya belah durennya. Di episode kali ini rencana Mama Rosa and the Gang Pondok Pelita akhirnya berhasil terlaksana. Terlihat di dalam adegan Al dan Andin yang baru saja pulang dan sampai ke rumah Pondok Pelita disambut dengan meriah ala-ala tamu hotel gitu yang sedang honeymoon deh. Al dan Andin pun diberikan kalungan bunga layaknya pasangan pengantin baru yang lagi honeymoon. Keduanya pun disambut dengan meriah oleh seluruh penghuni Pondok Pelita yang sudah tidak sabar ingin segera menimang Aladin. Al dan Andin pun cukup kaget mendapat sambutan yang meriah itu. Saat masuk ke dalam kamar mereka berdua makin terkejut karena melihat keadaan kamar yang begitu indah dan romantis. Ranjang Al dan Andin pun dihias sedemikian rupa dengan taburan bunga mawar yang merah merona. Duh, romantis banget deh suasana kamarnya dan pastinya semuanya didesain senyaman mungkin supaya Al dan Andin betah dan bisa sukses melakukan malam pertamanya di kamar. Duh, uhuy banget deh belah durennya. Andin tersenyum saat masuk ke dalam kamarnya. Al pun juga tidak kalah surprise saat melihat keadaan ranjang tempat tidurnya bersama Andin. Tapi tetap saja ya Mas Al sok jaim-jaim gitu deh, pura-pura cool. Padahal sih dalamnya jedak-jeduk belah duren. Andin pun lalu membaca sepucuk surat yang ada di atas ranjang. Ada surat nih Mas, surat selamat datang. Welcome Mr. and Mrs. Al Fahri. Enjoy the room. Semoga cepet ya Aladin on the way-nya. Ucap Andin sambil senyum-senyum malu saat membaca isi surat itu. Sementara Al yang ada di sebelah Andin mengintip-intip isi suratnya. Mas Al penasaran juga ya. Andin pun melanjutkan perkataannya sambil menatap ke arah Al yang masih diam malu-malu kucing. Tahu dari mana ya mereka? Mendengar perkataan Andin, Al pun berpura-pura tidak tahu. Padahal kan Mas Al tuh yang kemarin curhat sama Mama Rosa kalau belum malam pertama sama Andin. Semoga saja malam ini beneran terjadi nih malam pertamanya Al dan Andin supaya Aladin on the way bakalan jadi kenyataan. Deg-degan juga ya, apakah malam ini Mas Al akan sukses belah duren ataukah akan ada halangan rintangan lagi?
Penasaran kan? Makanya jangan sampai kelewatan ya beladurennya. Maksudnya episodenya. Sebelumnya, Papa Surya juga menanyakan perihal info yang mengatakan kalau Elsa tertangkap basah pergi berduaan dengan Roy di sebuah klub. Elsa tidak bisa mengelak lagi karena Papa Surya ingat betul di hari pernikahan Andin, Elsa pulang dalam keadaan mabuk berat. Mendapat pertanyaan tersebut, Elsa panik dan tak menyangka Papa Surya bisa mengetahui hal tersebut. Ia tidak mampu berbohong hingga membenarkan dirinya pergi bersama Roy di bar. Tapi soal kehamilannya, Elsa tetap berbohong. Elsa mengatakan bahwa dulu dia pernah hamil oleh teman modelnya bernama Ricky. Namun jawaban itu malah membuat Papa Surya bingung, sebab sebelumnya Mama Sarah mengatakan bahwa yang menghamili Elsa adalah Fikri, bukanlah Ricky. Papa Surya pun makin curiga kalau masih ada kebohongan dari Elsa dan Mama Sarah. Papa Surya pun kemudian diam-diam menyelidiki di mana tempat Elsa menggugurkan kandungannya. Penyelidikan Papa Surya tidak melibatkan Mama Sarah karena Papa Surya ingin mencari bukti Elsa menggugurkan anaknya sendirian tanpa diketahui oleh Mama Sarah. Pak Surya kemudian mendatangi rumah sakit tempat di mana Elsa menggugurkan kandungannya. Apakah Papa Surya akhirnya akan mendapatkan bukti-bukti baru yang bisa membongkar kejahatan Elsa? Ataukah penyelidikan Papa Surya akan menemui jalan buntu seperti yang sudah-sudah? Kita tunggu aja ya kelanjutannya. Sementara itu Ricky merasa marah karena Elsa tidak kunjung memenuhi janjinya, padahal Ricky sudah melakukan apa yang diminta Elsa. Akibatnya Ricky kesal dan balik akan ngerjain Elsa karena merasa dihianati. Ricky pun mencari siasat untuk mengerjai dan membuat hidup Elsa tidak tenang. Ricky akan mengirim paket ke alamat tempat Elsa yang berisi suatu bukti yang akan membuat kebohongan Elsa terbongkar. Tentunya hal ini akan membuat hidup Elsa tidak tenang dan makin stres. Ricky akan terus meneror Elsa dan kedepannya hidup Elsa akan jadi tidak tenang. Dan Nino, si manusia pelanga-pelongo pun jadi ikutan pusing 7 keliling melihat istrinya yang makin tertekan. Nino malahan makin kesal pada Al dan Andin. Dududu, Nino Elbin Kardus gagal paham deh ini orang kok kenapa kebodohannya makin parah aja. Bikin penasaran kan? Pastinya para penonton akan bahagia melihat penderitaan Elsa si pembuat onar. Kalau perlu sekalian hantu Roy menggerayangi Elsa siang dan malam ya, biar tambah nggak waras deh si ratu ular berbisa. Nah, lantas bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus ya sinetron Ikatan Cinta setiap harinya hanya di televisi kesayangan kalian. Dan dukung terus supaya Ikatan Cinta tetap jadi yang terbaik. Oke, terima kasih, goodbye. Tanaka TV.